Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengulas sedikit materi yang sudah dipelajari di kelas, yaitu mata kuliah studi tafsir klasik, yang mana di salah satu penjelasan dalam mata kuliah tersebut ada pembahasan tafsir as-Sa'labi. Nah, saya akan menjelaskan atau mengulas sedikit terkait tafsir as-Sa'labi tersebut. Terlebih dahulu kita harus mengetahui biografi dari pengarang tafsir tersebut. Nama lengkap pengarangnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim An-Nasaburi As-Syafi'i Abu Ishaq As-Sa'labi. Nah, beliau lahir di tanah Naisabur di kawasan Khurasan yang mana sekarang disebut dengan daerah Iran. Beliau lahir antara tahun 360 sampai 370 Hijriah atau 970 sampai 980 Masehi, dan beliau wafat sebenarnya wafatnya itu masih banyak perbedaan pendapat ya, tapi pendapat yang terkuat adalah pada tahun 427 Hijriah atau 1305 Masehi. Nisapur pada bulan Muharram tahun 427 Hijriah, yakni sekitar November sampai Desember 1035 Masehi. Nah, latar belakang keilmuan dari Syekh As-Sa'labi ini yang mana beliau memiliki keilmuan yang dilatar belakangi pada salah satunya kondisi lingkungan, yang mana pada waktu itu keadaan politik dan ekonomi sedang pada masa kritis. Namun hal tersebut tidak berdampak pada kemajuan peradaban keilmuan. Sejarah mencatat bahwa pada abad tersebut merupakan masa keemasan dalam khazanah pengetahuan keislaman. Ditambah juga beliau hidup di tengah kota Nisapur yang sangat maju dan penuh lembaga pendidikan sehingga mudah baginya menimba ilmu dan belajar dari banyak guru. Kemudian latar belakang keilmuan atau riwayat keilmuan. Beliau merupakan golongan aswaja. Dalam permasalahan akidah, beliau bermazhab pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari, sedangkan permasalahan fikih beliau bermazhab pada Imam Asy-Syafi'i. Terus beliau menguasai beberapa bidang keilmuan. Beliau dikenal sebagai mufasir, ahli hadis, ahli bahasa. Beliau menguasai bahasa Arab dan Persia. Kemudian beliau juga dikenal sebagai sejarawan, ahli sastra, qori atau pembaca Al-Quran, dan juga teolog. Karya-karya beliau ada banyak. Yang pertama itu ini menurut Al-Farisi itu ada beberapa karya beliau. Yang pertama Al-Kashf wal Bayan At-Tafsir Al-Quran, dikenal sebagai tafsir As-Sa'labi karena terbesar dan yang paling terkenal dalam bidang tafsir. Kemudian ada Ar-Rais Al-Majalis fi Qisasil Anbiya, buku kisah para nabi yang disusun berdasarkan urutan sejarah para nabi, dan juga karya ini menjadi rujukan utama dalam literatur kisah nabi di dunia Islam. Nah, yang ketiga ada Al-Kamil fi Ilmil Quran, yang mana kitab ini berisi tentang ilmu-ilmu Al-Quran, tapi kini hilang, tidak ditemukan lagi kitab tersebut. Yang keempat ada Ar-Rabi al-Mudakkirin. Buku ini berisi tentang nasihat-nasihat dan juga kisah moral, juga termasuk karya yang hilang, sama seperti Al-Kamil tadi. Yang terakhir ada kitab Yudkir fihi qala Al-Quran. Buku ini menghimpun kisah-kisah tentang orang yang dibinasakan karena menentang Allah. Yang mana saya akan membahas sedikit terkait kitab Al-Kashf wal Bayan yang biasa disebut sebagai tafsir As-Sa'labi. Nah, latar belakang dari penulisan kitab tafsir tersebut. Yang pertama, konteks zaman dan kebutuhan umat. Jadi, Syekh As-Sa'labi hidup pada abad ke-4 sampai 5 Hijriah, masa di mana ilmu tafsir sedang berkembang pesat di wilayah Khurasan atau Iran bagian timur. Kemudian latar belakangnya selanjutnya ada dorongan ilmiah dan spiritual. Beliau dikenal sebagai ulama ahli bahasa, hadis, tafsir,
keilmuannya membuatnya ingin mengumpulkan seluruh riwayat tafsir dari sahabat dan tabi'in yang tersebar di berbagai kitab. Nah, sebagai yang latar belakang yang selanjutnya yaitu sebagai tujuan penulisan. Beliau bertujuan untuk menyediakan tafsir yang lengkap untuk seluruh Al-Quran. Kemudian melestarikan warisan tafsir para ulama salaf agar tidak hilang. Nah, latar belakang yang selanjutnya yaitu kondisi sosial keagamaan. Pada masa itu muncul banyak aliran teologi seperti Mu'tazilah dan juga tafsir rasional atau tafsir bil ra'yi yang menggunakan hanya menafsiri dengan akal semata. Nah, untuk corak atau gaya tafsir dari tafsir As-Sa'labi ini bercorak naratif historis dan filologis, yang mana As-Sa'labi sering menyajikan banyak riwayat atau kisah thaqafah lisan dari sahabat-sahabat dan juga tabi'in dan juga asar, dan juga mengomentari aspek bahasa atau makna kata, tata bahasa, contoh-contoh seperti syair sebagai syawahid. Kemudian sumber tafsir dari tafsir As-Sa'labi atau tafsir Al-Kasyf wal Bayan itu merupakan bil ma'sur dan juga bil ra'i. Jadi di lain sisi beliau menampilkan atau memberikan dasar-dasar yang kuat dari penafsiran beliau, namun beliau juga tidak lupa menambahkan pendapat beliau untuk menjelaskan dari tafsir-tafsir yang sudah beliau berikan dengan pendapat yang kuat tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu metode tafsir, metode penafsiran dari Syekh As-Sa'labi tersebut yaitu tahlili dan juga ijmali. Metode utama beliau menafsiri secara tahlili, ayat demi ayat dan juga analitis. Kitab tafsir Al-Kasyf ini juga disusun secara urut menurut mushaf. Setiap ayat dijelaskan secara terperinci, makna kata dan juga konteks, variasi qiraat serta riwayat-riwayat. Oleh karena itu tafsirnya tergolong tafsir tahlili. Namun ada aspek ringkasan atau sintesis di bagian-bagian tertentu sehingga menyimpulkan beberapa riwayat atau memberikan penjelasan umum, tetapi karakter keseluruhan adalah tahlili. Kemudian sistematika penafsiran Syekh As-Sa'labi dalam kitab Al-Kasyf wal Bayan. Kalau kita lihat dari cara Syekh As-Sa'labi menyusun tafsirnya, sebenarnya beliau mempunyai pola atau sistematika penafsiran yang tetap dan konsisten di hampir semua surat dan juga ayat. Kurang lebih urutannya itu, yang pertama beliau menyebutkan pendahuluan setiap surat atau muqaddimah surat, yang mana sebelum menafsirkan ayat, Syekh As-Sa'labi biasanya membuka dengan penjelasan umum tentang surat tersebut, antara lain nama surat dan juga asal penamaannya, tempat turunnya seperti Makkiyah atau Madinah, kemudian jumlah ayatnya, keutamaan membaca surat tersebut atau ayat tersebut, sering disertai hadis atau atsar tentang fadilah surat. Kemudian sistematika yang kedua atau urutan yang kedua, beliau menyebut ayat secara lengkap. Setelah pembukaan surat atau muqaddimah surah, Syekh As-Sa'labi menulis dengan potongan ayat atau seluruh ayat yang hendak ditafsirkan. Ini jadi patokan supaya pembaca tahu bagian mana atau ayat yang mana yang sedang dijelaskan. Kemudian yang ketiga ada penjelasan bahasa dan juga qiraat. Kemudian sistematika yang keempat yaitu beliau menjelaskan asbabun nuzul dari turunnya ayat. Kalau ada riwayat yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat, Syekh As-Sa'labi akan menyebutkannya secara rinci, lengkap dengan sanadnya, jika kemungkinan sumbernya jika memungkinkan. Kemudian sistematika yang kelima yaitu riwayat tafsir. Ini bagian yang paling panjang karena beliau mengumpulkan berbagai riwayat tafsir dari nabi, sahabat dan ulama terdahulu. Biasanya dalam satu ayat bisa ada beberapa versi riwayat dan As-Sa'labi tidak langsung memilihnya satu, tapi membiarkan pembaca melihat semua pendapat yang sudah diberikan dari para ulama. Inilah sebabnya tafsir beliau disebut ensiklopedis, sangat kaya bahan dan juga data. Kemudian beliau sistematika yang keenam, beliau menampilkan kisah-kisah Israiliyat. Di antara tafsir
tidak hanya Israiliyat saja, tapi beliau menyebutkan kisah-kisah para nabi dan juga sedikit Israiliyat. Di antara riwayat tafsir, beliau sering menyisipkan kisah-kisah umat terdahulu, terutama yang berkaitan dengan para nabi. Kemudian yang ketujuh, sistematika yang ketujuh yaitu penjelasan makna umum dan juga hikmah dari ayat atau surat yang ditafsiri. Setelah menyampaikan beberapa riwayat, beliau biasanya menyimpulkan makna umum ayat tentang apa pesan moralnya, hikmahnya, dan juga bagaimana ayat itu bisa diambil pelajaran. Kadang juga beliau menambahkan penafsiran kebahasaan yang mendalam di bagian akhir ini dan juga pesan-pesan yang patut dibaca. Nah, yang terakhir itu ada penutup surat. Di akhir surat, di akhir bagian penafsiran, Syekh As-Salabi sering menutupnya dengan ringkasan isi surat dan juga doa atau tambahan kisah kecil yang memperkuat pesan surat. Nah, kemudian dari berbagai sistematika dan juga metode serta corak, tentu ada kelebihan dan juga kekurangan dari tafsir As-Salabi tersebut. Yang mana kelebihan dari tafsir As-Salabi tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, karya narasi dan materi sejarah menyediakan banyak kisah para nabi dan peristiwa yang membantu pemahaman konteks atau tafsir Israiliyat. Jadi kita lebih paham atau lebih bisa menggambarkan terkait maksud dari ayat tersebut. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu sumber-sumber yang sangat luas dan juga dokumentasi sumber. Kemudian kelebihan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu beliau sangat perhatian atau sangat teliti dalam analisis filologis atau analisis bahasa dan juga penggunaan syair atau syawahid yang bertujuan untuk membantu memahami makna linguistik ayat. Kemudian kelebihan yang terakhir komprehensif untuk pembaca tradisional. Yang mana karena banyaknya riwayat atau pembaca yang ingin melihat tradisi tafsir klasik akan menemukan banyak bahan dengan membaca tafsir As-Salabi. Kemudian setelah ada kelebihan tentu ada kekurangannya. Dari kekurangan-kekurangan tafsir As-Salabi ada 3 poin. Yang mana tafsir As-Salabi banyak materi kisah Israiliyat yang kadang susah diverifikasi. Nah, kemudian yang kedua dari kekurangan tafsir As-Salabi itu kurangnya pembahasan teologi sistematis. Nah, kekurangan yang ketiga yaitu struktur kadang padat dan redundan. Redundan itu pengulangan kata yang boros atau banyak sekali pengulangan kata. Seperti itu. Ya mungkin itu saja, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kurangnya, jika ada banyak kekurangan saya mohon jika teman-teman menemukan ada kebenaran dari penjelasan saya silahkan dipakai, tapi jika teman-teman menemukan kesalahan dan teman-teman menemukan kebenaran yang lebih sahih dari penjelasan terkait tafsir As-Salabi ini, silahkan pakai penjelasan yang lebih benar. Dan jika ada kesalahan saya minta untuk diingatkan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.